tidak punah. Ya maaf, sinyalnya sudah bisa dengar lagi ya. Jadi perjalanan itu dari perjalanan warisan budaya, mulai dari tadi ide gagasan, perilaku, ya, yang nanti menimbulkan satu peristiwa, penciptaan sesuatu, kemudian sampai pada hasil benda itu mulai diawali dari pada abad prasejarah, abad Hindu-Buddha, Islam, abad modern sampai saat ini. Bisa kita bayangkan itu secara periodisasi temporal. Apalagi tadi spasial, Sabang sampai Merauke, Miangas Rote, begitu luas wilayah Indonesia dengan 3.300 suku bangsa ya, 300 suku bangsa, 1.700-an pulau, 17.000 pulau. Nah, di sini besar tadi sudah ya apa kita sudah bisa membayangkan warisan kita Indonesia itu begitu kaya rayanya dengan tadi manusia yang menghuni di dalam 17.000 pulau, di antaranya pulau-pulau itu dengan 300 suku bangsa. Bisa kita bayangkan bagaimana kompleksnya perilaku, ide gagasan sampai hasil benda pada suatu tiap suku-suku bangsa. Nah, tadi tentang tangible intangible dari kata thoughts tadi. Jadi kalau yang tangible itu adalah suatu warisan budaya yang bisa terlihat, tersentuh. Sedangkan intangible itu yang warisan budaya tidak tersentuh. Ini suatu penyadaran ternyata yang lebih mudah didekati itu yang fisik, yang bisa disentuh. Kalau nilai itu biasa sulit, makanya kemudian muncul untuk mengatur tentang tinggalan-tinggalan fisik yang bisa terlihat, itu mulai dari zaman Hindia Belanda, memunculkan satu undang-undang disebut dengan Monumen Ordonansi dari pemerintah Hindia Belanda. Baru berikutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 pada Indonesia Merdeka. Bisa kita bayangkan kesadaran kita untuk melindungi, melestarikan, tetap memelihara warisan budaya dari nenek moyang itu dari Indonesia Merdeka 45 itu baru ada tahun 92. Nah, baru berikutnya memunculkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Itu pun masih mengurus tentang undang-undang tadi adalah undang-undang yang masih mengurus tentang warisan budaya yang tangible. Yang nanti akan saya sampaikan, apa jenis daripada budaya yang tangible. Berikutnya, pemerintah berikutnya menyadari ternyata di dalam menemukan satu tinggalan fisik hasil benda itu mesti kemudian ada satu perasaan kepo dari para ahli atau masyarakat termasuk kita. Sehingga benda ini dulu ide gagasannya gimana sih pertama kali tercipta? Bagaimana sih ada peristiwa apa? Nah ini mulai jadi yang tadi tangible itu biasanya orang arsitek ya, yang ada di Undang-Undang Cagar Budaya ini, orang arkeologi karena memang dasarnya benda, maka orang-orang sejarah, orang-orang sosiologi, orang-orang antropologi, atau orang apa yang ada pada disiplin humanisme yang sifatnya tidak bisa fisik juga bertanya. Yang bertanya kemudian iya ya, kalau saya tuh ngomong tentang peristiwa, apa sih buktinya adanya suatu peristiwa kemerdekaan Indonesia misalnya? Nah, kita membutuhkan perangkat tangible. Ada bendera pusaka, ada ini apa ketikan Sayuti Melik tentang proklamasi tangible. Jadi intangible di sini yang narasi tentang suatu peristiwa yang dimiliki oleh sejarah itu diperkuat dengan tangible. Sebaliknya tangible orang arsitek atau arkeologi dia tidak akan cukup mampu menyampaikan apa ide gagasan di balik terciptanya benda itu, bagaimana perilaku di balik benda itu. Nah, sehingga ini bisa saya ibaratkan, kalau berbicara warisan budaya, satu sama lain tidak bisa dilepaskan. Tangible yang lebih dulu karena memang fisik lebih mudah ya daripada yang non fisik, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya dibentuk di tiap provinsi oleh pemerintah Indonesia.
dengan adanya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 tadi. Nah, tadi Bu Vi katanya sudah ada Bu sebelumnya ada Undang-Undang nomor 4 tahun 1992. Iya, saya sampaikan. Oh, kok nomor 4 sih? Nomor 5. Nomor 5 tahun 1992. Iya, saya sampaikan. Ada, karena apa? Di sini badan resminya disebut dengan Badan Perlindungan Peninggalan Purbakala, bukan badan ya, tapi BP3. BP3 ya, Badan Perlindungan Peninggalan Purbakala, ya betul. Sorry, ada badannya. Kemudian berikutnya setelah ada Undang-Undang Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tadi memunculkan kemudian BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. BPCB nggak bisa ngomong apa-apa dengan benda fisiknya tadi. Lawang Sewu siapa yang buat, ada apa ide gagasannya, berapa, nggak bisa. Satu sisi ada Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB yang tadi isinya orang sejarah, antropologi, sosiologi tadi. Sehingga pemerintah sekarang, wah iya ya, nggak mungkin yang tangible itu seperti raga. Raga kalau didiamkan tanpa jiwa nggak hidup. Seperti maaf bangkai. Intangible saja atau nilai saja tanpa ada raga itu seperti roh melayang. Maka warisan budaya supaya hidup bisa vital, maka tangible sama intangible ini harus menyatu. Jiwa dan raga. BPCB dan BPNB menyatu sekarang menjadi BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Untuk di Jawa Tengah itu Balai Pelestarian Kebudayaan 10 yang diketuai oleh Bu Manggar. Dengan provinsi yang lain, BPK 11, 13 dan sebagainya. Nah, berikutnya saya lanjutkan. Kalau tadi warisan budaya itu terbagi menjadi dua, warisan budaya fisik ya, tangible, raga, warisan budaya tak benda intangible itu ruhnya, maka untuk bisa memberikan satu kebermanfaatan harus tangible intangible tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti sekarang Bu Vi, kalau tadi undang-undang tangible-nya itu undang-undang cagar budaya yang terdiri dari fisik, benda, bangunan, situs, struktur, kawasan. Ruhnya kalau yang intangible itu undang-undangnya bagaimana Bu Fi? Telat kemarin tuh. Muncul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Itu yang khusus mengurus tentang intangible. Ritus, adat istiadat, ya nanti saya sampaikan berikutnya. Dari sini bisa dipahami, saya lanjutkan. Jadi sesungguhnya tangible itu adalah fisik raga. Tadi kasarannya saya itu kalau misalnya raganya tanpa ruh, tanpa intangible ya bangkai. Ini jiwa kalau kemudian tidak ada raga ya melayang-layang terus nggak jelas. Maka orang sejarah tanpa pembuktian sumber data, maka dia seperti orang yang halu, ngayal, banyak ngayalnya, nggak ada buktinya kok, nggak dipercaya. Oleh karena itu, untuk bisa dipercaya pembuktian apakah peristiwa itu ada dan tidak ada, maka tadi orang sejarah membutuhkan yang tangible. Sebaliknya, arsitek juga membutuhkan penjelasan sejarah. Dulu ada apa sih kok ada arsitek seperti ini, indis di kota lama, nah bla 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 orang sejarah ngomong. Pada tahun 1617 VOC datang istilahnya kolonialisme bercokol sampai abad 17 sampai 17-18 kemudian VOC diganti dengan suatu pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan Hindia Belanda, mulailah imperialisme. Nah ini kadang-kadang Bapak dan Ibu guru aja mungkin maaf itu seringkali salah kaprah. Tinggalan kolonialisme padahal abad 19.
Nah, kalau abad 19 pemerintahan Hindia Belanda ya kita nggak bisa ngomong kolonialisme, tapi imperialisme. Tapi kalau kolonialisme ya VOC datang mau ngambil satu pengaruh atau mau ber, apa, melakukan satu kegiatan untuk satu kepentingan ekonomi gitu ya. Berikutnya sudah ya sampai di sini berarti tadi tangible intangible. Kalau tangible Undang-Undang Cagar Budaya, kalau intangible Undang-Undang Nomor 5 2017 Pemajuan Kebudayaan. Ini nomor 10 tahun 2000, nomor 11 tahun 2010 Undang-Undang Cagar Budaya. Oke. Di dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 tadi, nomor 11 tahun 2010 tadi, karena yang penyusunnya itu banyakkan orang yang mengenal fisik, arkeologi, yang banyak ya, maka isinya ya benda. Apa itu benda Bu? Ya ini, ada piring kuno, mangkok, ya ini, tetapi tidak semua ini berkaitan dengan suatu peristiwa sejarah. Bisa saja karena dia diciptakan karena kebutuhan ekonomi, bukan karena satu peristiwa tertentu berkaitan dengan, karena tidak semua peristiwa masa lampau kan peristiwa sejarah kan begitu kalau kita kesempatan sebagai seorang guru sejarah. Tetapi yang jelas bahwa di sini benda itu adalah benda-benda budaya. Berarti benda yang didasarkan atas akal dan budi manusia, bukan alam. Kenapa di sini kok diistilahkan cagar budaya? Berarti benda ini sudah mendapatkan suatu penetapan dari objek yang diduga cagar budaya menjadi cagar budaya. Saya ulangi, tidak serta-merta semua benda masa lampau itu disebut dengan cagar budaya. Seperti halnya tidak semua peristiwa masa lampau itu peristiwa sejarah. Ada ketentuan yang berlaku. Ini juga demikian. Benda cagar budaya tidak artinya gini, benda masa lampau tidak semua benda cagar budaya. Kenapa? Karena di situ disebut dengan cagar budaya karena sudah dinilai, diukur oleh seorang, bukan seorang ya, diukur oleh suatu tim yang disebut dengan tim ahli cagar budaya. Nanti saya uraikan di belakang. Tapi yang jelas di sini, saya ngomong benda cagar budaya itu tidak serta-merta langsung dapat predikat cagar budaya. Yang termasuk tangible ya ini, yang karena fisik. Karena sebelum menjadi benda cagar budaya, benda tadi disebut dengan ODCB. Objek diduga cagar budaya. Pertama persyaratannya unik, khas, benda masa lampau, artinya sudah melewati usia 50 tahun. Kalau sejarah kan 10 tahun ya peristiwanya, ini 50 tahun. Berikutnya, setelah benda apa? Bangunan. Ini juga gitu. Tidak semua bangunan kuno disebut dengan cagar budaya. Ada ketentuan yang berlaku. Nanti akan saya sampaikan apa itu ketentuan yang berlakunya. Seperti kita ngomong, tidak semua peristiwa masa lampau, peristiwa sejarah. Ketentuan berlakunya apa? Selama peristiwa itu tidak memberikan satu perubahan di dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, atau politik, atau seluruh dari ekonomi, sosial, budaya, sebagian ekonomi saja, maka itu tidak bisa disebut dengan peristiwa sejarah. Demikian juga ini tadi. Tidak semua bangunan masa lampau masuk cagar budaya. Tidak semua benda masa lampau sebagai benda cagar budaya. Dugaan menjadi cagar budaya disebut dengan ODCB. Masa lampau. Misalnya masyarakat, Bu, di rumah saya itu rumahnya antik, Bu, gini. Tapi setelah ditakar oleh para ahli tidak berkaitan dengan suatu nilai, nanti nilainya akan saya sampaikan, ya tidak bisa disebut dengan bangunan cagar budaya atau benda cagar budaya, begitu loh. Nah, berikutnya, setelah kumpulan bangunan pada suatu tempat itu disebut dengan situs cagar budaya. Di Semarang, situs cagar budaya itu ada setelah adanya penetapan dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, TACBN, yang telah ditetapkan oleh menteri, bukan presiden ya kalau nasional, tapi menteri saat itu ada menteri kebudayaan, di Semarang ditetapkan 4 situs.
yang sudah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Situs apa saja? Yaitu situs. Jadi situs itu kumpulan bangunan, di mana di bangunan itu ada kolam, misalnya kolam kuno, ada apalagi jembatan kuno misalnya. Pokok kumpulan-kumpulan itu disebut situs. Jadi situs itu bukan tempat ya. Situs itu kalau menurut undang-undang ini adalah kumpulan dari satu bangunan. Lokasinya bisa di darat dan di air. Kalau di udara enggak mungkin ya. Nah, situsnya yang pertama di Semarang itu adalah situs Melayu, Kampung Melayu. Kedua, nanti akan disampaikan ini oleh Bu Ika. Kemudian ada situs Kampung Kauman. Situs yang disebut dengan situs Pecinan, dan yang terakhir Kota Lama. Di dalam situs-situs ini yang kemudian disebut dengan kawasan Semarang Lama. Karena apa? Semarang itu ada satu landscape. Landscape itu berarti bentang budaya. Landscape budaya itu bentang budaya. Kita tahu semua kota, tidak hanya Semarang, itu mesti ada Semarang kuno, Semarang Empat Tengah, katakanlah misalnya pada masa pergerakan kemerdekaan sampai Semarang modern seperti saat inilah. Semarang yang paling kuno itu disebut dengan tadi landscape-nya adalah Semarang Semarang Lama dengan 4 situs tadi, yaitu pertama situs Melayu, Kampung Melayu, karena di situ awal bagaimana Ki Madepan itu membuka suatu kampung di Dusun Ngilir ya, dengan yang di mana di dalamnya ada peristiwa interaksi perdagangan dengan orang Gujarat, orang India ya, artinya orang Arab, Persia, orang Pecinan itu ada. Buktinya apa, Bu Vi? Nah, justru itu karena di situs ini di situs kaum Melayu tadi masih ada satu yang sifatnya tangible sebagai pembuktian. Jadi nggak hoax kalau orang Semarang itu ada perilaku peristiwa perdagangan pelayaran yang dilakukan oleh pribumi dengan asing itu ada salah satunya yaitu adanya Masjid Layur, kemudian ada di situs Melayu itu ada Masjid Layur, ada Kelenteng Dewi Bulan, kemudian Kauman masih ada masjidnya sampai sekarang, kemudian ada alun-alunnya yang sekarang dikembalikan lagi. Pecinan itu yang terutama yang ada pada 5 benteng, 5 sudut benteng dari istilahnya memberikan satu pembatas ya orang Cina untuk tidak bisa keluar dari benteng itu, supaya tadi ada satu peristiwa besar yaitu di mana orang Cina melakukan pemberontakan pada pemerintah Hindia Belanda. Bahkan saat itu disampaikan Gubernur Hindia Belanda tidak diamankan di wilayah kota lain tapi di Semarang. Ada buktinya, ada Benteng Five Hook, satu sisi yang masih tertinggal sekarang jadi Museum Kota Lama di Bubaan, bla bla bla. Kemudian itu Pecinan, Kota Lama. Kota Lama mengapa terakhir? Situs Kota Lama itu bagian dari landscape Semarang Lama. Ya, Semarang Lama. Ini karena dia memang baru zaman imperialisme, pemerintahan Hindia Belanda. Jadi bukan pemerintahan pribumi atau orang-orang yang lebih dulu ada, tapi orang-orang yang justru datang kemudian pada abad 16, orang Belanda, orang Portugis itu datang di situ. Bahkan Gereja Belendung itu jangan salah ya, itu bukan peninggalan Belanda, tapi orang-orang Portugis itu. Itu yang nanti mungkin ini juga perlu kita adakan pertemuan berikutnya, mungkin Mas Baktiar. Ya, untuk itu saya nanti waktunya ini terlalu lama. Kemudian kumpulan daripada tadi situs-situs disebut dengan kawasan, makanya disebut dengan kawasan Semarang Lama. Nah, Bu Fi, ada satu lagi ya namanya struktur. Berarti struktur ini adalah yang tidak bisa kita beri definisi untuk bangunan, misalnya taman.
taman kuno ini di depan Museum Fathahillah itu batu-batunya memang zaman itu luasnya juga seperti ini, enggak diowain, enggak ditambahi. Maka ini tamannya ini yang ada di Museum Fathahillah ini disebut dengan struktur jembatan kuno zaman Belanda, struktur apalagi monumen, struktur pintu gerbang Buffy, struktur benteng kuno Buffy, struktur pokok bukan bangunan yang berdinding dan beratap. Oke, jadi sudah ya definisi untuk apa yang disebut dengan cagar budaya sifatnya fisik, ya tangible. 5 dari Undang-Undang Cagar Budaya itu tadi cuma benda, bangunan, benda itu banyak sekali yang tersimpan di museum, ratusan mungkin bahkan ribuan bangunan. Selama pemerintah kota yang bersangkutan tidak ngopeni ya nggak punya bangunan seperti Semarang Kota Lama, Jakarta Kota Tua, ya atau di Makassar, di Medan sekarang, di Surabaya, Malang. Ya, nggak akan ketemu itu. Oleh karena itu, pentingnya memang kita itu sekarang itu duduk bersama untuk tadi tidak hanya kepentingan orang sejarah untuk sumber data, tetapi paling tidak bisa memberikan satu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Sampai di sini saya lanjutkan. Kalau tadi saya sudah berbicara tentang tangible, maka ada satu warisan budaya berikutnya dari ide gagasan, dari perilaku. Indonesia merdeka, kata merdeka itu sudah budaya loh. Reformasi, budaya, ide gagasan, tapi tidak bisa kita raba, kita tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, maka perilaku maupun yang ide gagasan tadi wujud kebudayaan yang menurut Kunchara Ningrat ini masuk yang tadi intangible karena masih tidak ada fisiknya. Fisiknya seperti ini misalnya. Saya ngomong ada ide gagasan bagaimana orang itu menciptakan ini gerabah. Gerabah, jadi pertama ide gagasan gimana ya supaya air saya ini saya angkut dari tempat ini ke tempat ini untuk memindahkan. Kalau daun brodol misalnya, tempat saya pangku gini airnya, kemudian dia bisa menciptakan suatu wadah menampung air misalnya gitu. Nah, wadah menampung air ini kemudian jadi kerajinan gerabah. Kerajinan gerabahnya jadi benda cagar budaya, tapi ide gagasannya menampung air tadi, yang bisa ngomong ya tadi orang antropologi, orang sejarah kan begitu. Nah, ritus dan perayaan juga demikian. Jangan sampai jenengan kemudian apa bisa Bufi di fisiknya bisa dipegang. Emang pegang-pegang penarinya tidak dilawan sama penarinya biar bisa-bisa maaf digampar oleh penarinya. Jadi bukan ritus penarinya, tetapi nilai-nilai di dalam ritus tadi. Ya, persyaratannya itu harus ini ubur apinya. Lah, itu yang tidak terbaca, tidak terjamah, intangible. Ya, adat istiadat, tradisi atau ekspresi lisan, seni pertunjukan, aduh nggak giginya. Nah, ini semua masuk di dalam tadi undang-undang yang barusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan. Bapak dan Ibu bisa nanti mersani di Google. Yang fisik itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, Nomor 11 Tahun 2010, Pemajuan Kebudayaan itu tadi Nomor 5 Tahun 2017, yang intangible. Nah, bagaimana kalau begitu Bu Fi untuk bisa tetap lestari warisan budaya itu yang tadi katanya dari UDCB menjadi CB, Cagar Budaya. Nah, di sini ada perbedaan, Bapak dan Ibu. Mengacu dari Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, itu diawali dengan pendaftaran atau tentatif list. Beda itu dari kementerian, tugas untuk mencatat laporan dari masyarakat. Misalnya saya bagian masyarakat, punya rumah kuno. Saya mengatakan itu mesti cagar budaya. Belum tentu. Semuanya dimasukkan di dalam tentatif list ini yang disebut dengan ODCB, objek diduga cagar budaya. Dan perlakuan ODCB maupun CB itu sama. Sama yang masih bagaimana Bu Fi? Sama tetap mendapat perlindungan. Tetapi
penentuan cagar budaya tadi melalui suatu proses. Lah, berikutnya siapa yang bisa menentukan itu bernilai atau tidak bernilai sebagai cagar budaya? Maka Untuk ini itu, ditentukan oleh tim ahli cagar budaya. waktu 5 menit lagi, Ci. Ya, Materinya. kemudian dari tadi tim ahli cagar budaya kemudian ditetapkan ODCB menjadi CB. Ini untuk yang tangible. Sedangkan intangible sama sebetulnya didaftarkan tentatif list, verifikasi itu tidak ada tim ahli cagar budaya, tetapi tim warisan budaya tak benda di Jakarta cuma satu, pusat langsung. Orang-orang pusat yang di dalamnya ada ya seperti tim ahli cagar budaya, ada orang ahli ekonomi, ada ahli karawitan seperti Nungki itu penari masuk ke dalam tim tim WBTB untuk verifikasi dan penilaian sehingga nanti akan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tetapi tidak berhenti di situ untuk intangible karena sampai sekarang yang namanya perilaku itu masih hidup, maka diadakan satu pembinaan. Siapa yang melakukan pembinaan itu? Yang melakukan pembinaan adalah dinas-dinas kebudayaan yang ada pada masing-masing wilayah kabupaten kota, provinsi sampai dengan pusat. Ya, bagaimana pelestariannya? Jadi yang saya katakan pelestarian, tadi pelestarian kita tidak hanya berbicara tentang perlindungan, conservation, tetapi kita berbicara juga tentang pengembangannya, pemanfaatan. Nah, pelestarian, apa yang dilestarikan Bu Ufi, kan begitu? Nilai, baik yang tangible maupun intangible itu nilainya yang nempel. Kalau bendanya lenyap, orangnya maestronya juga lenyap, maka nilainya tidak ada lagi. Ya udah ikut lenyap. Makanya yang sebenarnya yang perlu dilestarikan itu core-nya, intinya itu adalah nilai yang menempel pada itu tadi fisik non fisik ya dari suatu warisan budaya. Dengan demikian maka ini tadi sebenarnya pelestarian itu adalah mempertahankan nilai dengan cara melindungi, mengembangkan. Pengembangan itu dari revitalisasi, adaptasi, sampai dengan penelitian. Mahasiswa-mahasiswa saya yang S2 saya harapkan untuk melakukan penelitian itu saya harapkan karena itu tadi dia bisa mengembangkan daripada satu nilai yang nempel di dalam warisan budaya baik yang benda maupun yang tak benda, tangible maupun intangible. Kalau yang apa Bu nilainya yang dilindungi? Nilai pengetahuan, nilai pendidikan, kemudian nilai bahasa, sejarah, terutama nilai sejarah dan budaya. Walaupun budaya di sini sudah include, tetapi budaya dalam artian khusus. Pengembangan, revitalisasi, adaptasi, dan tadi penelitian. Revitalisasi tadi ya bagaimana kita bisa menghidupkan antara yang raga tadi, kota lama, itu harus ada pemandunya, orang sejarah yang mengantarkan, ini loh bunyinya dulu itu Gajah Belenduk adalah ini, munculnya ini, dan atau orang sosiologi, atau antropologi, bla bla bla. Nah, pemanfaatan itu tadi memanfaatkan dari adanya satu nilai yang sudah dipertahankan, memanfaatkan dari nilai pengetahuannya, dari pendidikannya, dari budayanya, dari bahasa, agama. Kalau pemanfaat agama dan pariwisata ada di dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Sedangkan untuk yang intangible, yang tangible dulu pengelolaannya, maka pengelolaannya ini Undang-Undang Cagar Budaya yang sekarang ada, yang tadi 2010, itu semuanya dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Ini bedanya dengan Undang-Undang 92 yang tadi, yang hanya untuk seperti barang ini ya, barang sakral sakti tidak bisa diapa-apakan. Sekarang tidak. Apakah bisa diperjualbelikan untuk Undang-Undang Cagar Budaya sekarang bangunan? Misalnya saya sudah rumah saya ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, saya jual boleh sekarang. Karena untuk kesejahteraan rakyat yang artinya untuk pelestari itu kemudian di kesejahteraan rakyat nanti mungkin dari tanya jawab aja ya, bagaimana apa-apa
profil kesejahteraan rakyat yang dimaksud dari undang-undang tersebut. Kemudian strategi saya rasa ini tadi, ya mesti strateginya dengan cara pendekatan apa yang disebut dengan pelestarian atau konservasi, dengan cara perlindungan itu penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, ini yang dilakukan yang dulu itu oleh BPCB. Tapi sekarang tidak hanya BPCB, karena tadi BPCB dan BPNB sudah menyatu, maka ini adalah lembaga formalnya dilakukan oleh BPK. Pengembangan ini bisa penelitian itu perguruan tinggi, revitalisasi itu boleh swasta yang di mana Kota Lama kita sekarang tahu betul bagaimana peran swasta di dalam memvitalkan kembali bangunan lama tersebut menjadi alih fungsi, jadi restoran, jadi dan sebagainya. Adaptasi seperti kemarin ya tinggalan bangunan Muso ya Sarekat Islam itu dulu tidak ada WC-nya, nggak tahu saya, maaf. Muso dulu kalau pipis di mana saya juga maaf. Tapi sekarang karena untuk pariwisata maka ada ditambahkan dengan kamar mandi untuk kepentingan pariwisata, tetapi tidak boleh menempel pada bangunan cagar budaya. Jadi memang ada ketentuan yang harus dipatuhi. Pemanfaatan ya sudah, pemanfaatan yang nanti saya sampaikan tadi boleh lewat diskusi aja bagaimana sih bentuknya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat itu yang dimaksud kayak apa sih Bu Fi ya nanti. Nah strateginya, maka sebenarnya strateginya yang perlu ditekankan di dalam pelestarian suatu warisan budaya yang disebut dengan cagar budaya tangible dan cagar budaya intangible itu adalah nilai budaya, nilai suatu kawasan, dan nilai ekonomi yang ada di dalamnya. Ini karena tadi acuannya Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 tahun 2000, nomor 11 tahun 2010 ya. Kemudian nilai budaya di sini saya sampaikan aja bahwa tadi sudah bisa memberikan satu fakta, nilai-nilai estetika, sejarah, ilmu sosial bagi generasi satu, generasi berikutnya dalam suatu bangsa atau suatu komunitas sosial dan suatu kelompok masyarakat, nilai kawasan. Maka ini bisa kita lihat bagaimana yang hidup di dalam suatu kawasan itu. Jangan sampai kemudian kita ngomong kawasan, suatu kawasan ternyata yang satu lumpuh, yang satu cuman itu aja. Seperti sekarang kita nanti juga bisa mengkritisi dari kawasan Semarang Lama, kok kenapa toh yang hidup itu cuman Kota Lama saja. Kampung Melayu, Kauman maupun Pecinan itu kok tidak segencar Kota Lama. Lah ini yang harus kita diskusikan justru pertemuan seperti ini. Sebagai seorang peran guru itu tentunya punya fungsi yang memang berbeda dengan pengusaha yang seringkali dia harus mendasarkan pada aspek nilai ekonominya tadi ya. Karena semakin lama bangunan itu dan semakin terawat, maka juga semakin mahal begitu ya. Istana Negara, Museum Nasional itu kan juga seperti itu. Di Kota Lama yang gedung Mandiri itu kan juga menjadi satu bukti itu semakin terpelihara, kemudian semakin lama itu bangunan di lingkungan sana itu semakin mahal. Nah, Bu Fi, bagaimana kalau begitu untuk ini peran dari pemerintah daerah setelah menetapkan itu menjadi CB? Maka pemerintah daerah di sini perlu melakukan apa yang disebut dengan regulasi. Regulasi itu melakukan suatu kebijakan manajerial dan anggaran. Karena yang punya uang untuk menghidupi ya pemerintah kan, pemerintah daerah. Kemudian simpulannya ya terakhir ini Mas, jadi Jeng Sewu, Pak Doni. Jadi simpulannya warisan budaya itu sebetulnya merupakan sumber daya budaya yang memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbarui. Bukan ininya tapi kalau fisik. Yang dimaksudkan untuk pelestarian warisan budaya itu dimaksudkan adalah untuk apa? Melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai yang terkandung di dalamnya.
nilai sekali lagi. Kemudian bagaimana Bu pengelolaan warisan? Maka pengelolaan warisan sudah ada tadi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan untuk yang intangible dan Undang-Undang Cagar Budaya yang sifatnya tangible. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan untuk yang intangible ditambah dengan pembinaan. Kemudian yang terakhir ini adalah kita tidak akan menuntut bagian per bagian dari suatu kelompok masyarakat, tetapi harus holistik dari suatu keseluruhan dalam satu kelompok masyarakat itu mulai dari perangkat hukum. Sehingga mengapa pemerintah daerah itu seringkali juga mengeluarkan perda untuk perlindungan kota lama, misalnya perda untuk kampung Melayu, perda, ya memang seperti itu. Nah, apalagi sekarang BP2KL itu juga berganti nama setelah ada satu tadi apa isu penting kita tidak lagi bisa menghidupi yang raga saja atau menghidupi yang ruhnya saja, maka untuk bisa hidup menghidupi ya harus dua-duanya disatukan, ruh dan raga, tangible dan intangible. Nah, terakhir, orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalu seperti pohon tanpa akar. Karena kaitannya dengan apa yang saya sampaikan ini dengan kelompok guru-guru MGMP sejarah, maka Marcus Garvey ini saya rasa saya tidak pakai untuk cagar budaya karena sejarah itu memerlukan cagar budaya untuk tetap lestari sumber datanya, kan cuma itu aja. Kepentingan antropologi juga beda, kepentingan sosiologi juga beda, arsitek beda. Karena untuk sejarah ini apa bukti-buktinya kalau terjadinya punah, apa yang bisa kita katakan budaya kita adalah peradaban masa lalu, budaya masa lalu dengan kemegahan, dengan apa undagi yang begitu canggih, dengan tinggalan Borobudur, Prambanan dan sebagainya. Kalau kita kemudian tidak bisa memberikan satu ini tadi eh, apa mengikut sertakan itu sebagai sumber data. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu yang pengajar sejarah masa hidup Buddha itu orang-orang membuat candi anak-anak. Candi itu bangunan megah besar, nggak ada tinggalannya. Tapi kalau setelah diajak kemudian apa outing kelas gitu ya, ini loh anak-anak buktinya. Jadi memang nggak akan mungkin ya sumber data itu semuanya ada di dalam kelas atau semuanya sumber data itu di dalam perkuliahan. Ruang perkuliahan sumber data itu sebagian besar itu kadang-kadang ada di luar kelas. Seperti halnya kalau kita belajar sosiologi ngomong kasar ya di luar kelas ya itu kita juga gitu. Monumen tadi bangunan Borobudur bisa di dalam kelas kalau sudah dalam bentuk media kan begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang bisa sabar saya sampaikan. Kebetulan ini merupakan satu pertemuan yang saya sebagai suatu luxury ya, kemewahan buat saya. Karena selain reuni, kita tadi juga ngopi merah, apa artinya tadi katanya Mas Baktiar itu ngopi merah itu artinya kita itu belajar bersama untuk bisa lebih tercerahkan ya sehingga murub menjadi warna merah begitu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Bu Ufi, pemaparan yang sangat luar biasa. Ini kita sangat kesima ya, sangat mungkin perlu perlu juga kita ulik kembali ya nanti terkait dengan warisan budaya yang tadi tentunya sudah disampaikan terkait dengan sumber data, terus verifikasi data, kritik sumber, lalu ada fakta, harus ada pembuktian. Lalu tadi juga sudah dipaparkan secara komplit kaitannya dengan warisan budaya, jenis warisan budaya, lalu terkait dengan langkah-langkah penetapan warisan budaya untuk menjadi cagar budaya, serta pelestarian dan pengelolaan warisan budaya, dan juga tentunya tadi strategi dan juga kaitannya dengan regulasi ya untuk bisa nantinya
kembangkan lebih lanjut lagi. Oke, matur nuwun Bu Dr. Ufi Saraswati M. Hum selaku narasumber Sami-sami. sangat luar biasa pada malam hari ini. Sami-sami. Baik, Sami-sami. untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa, nanti jika ada yang mau ditanyakan nanti di bagian akhir terlebih dahulu. Sebelum kita ke Ibu Ika Retno Sari ya, selaku ini nanti pemateri yang selanjutnya. Mungkin Pak Muhammad Sokeh, PSG dari S2 Kajian Sejarah bisa memberikan informasi apakah sudah ready Pak Sokeh. Oke, makasih. Nggih, Suara saya nggih, masuk Pak. ya, Mas Doni ya? Masuk Pak Sokeh, monggo. Untuk Oke, sebelum kita lanjut ke pemateri selanjutnya, monggo kurang lebih 5 menit ya. 5 Monggo menit kami ya. siap Pak. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semua, para narasumber yang saya hormati, Bu Dr. Ufi, Bu Ika Devi, segenap pengurus MPMP Kota Semarang, kemudian moderator Mas Doni, dan para partisipan, peserta semua di webinar ini. Pertama, salam kenal dari saya, Pak Muhammad Sofeh, ya, dari program studi S2 Kajian Sejarah FISIP UNES, ya, yang saya menyampaikan terima kasih karena di kesempatan malam hari ini diberi kesempatan waktu dan ini suatu kesempatan yang sangat spesial, istimewa. Dan oleh karena itu saya akan manfaatkan dengan singkat. Yang pertama, Bapak Ibu, kita ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu bahwa di Semarang, di Jawa Tengah, sekarang sudah ada program studi S2 yang itu bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan praktis kaitannya dengan pembelajaran sejarah, kaitannya dengan pengembangan skill kesejarahan, kemudian kaitannya dengan nanti bagaimana sejarah itu bisa dikemas secara familiar, secara renyah, ramah di lapangan melalui sejarah publik. Oleh karena itu, di kesempatan hari ini, malam ini kita ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu bahwa Prodi Kajian Sejarah ini Alhamdulillah sudah berdiri dalam usia menjelang 3 tahun dan saya diamanai oleh UNES sebagai koordinator program studinya di bawah FISIP. Kalau dulu eranya Mas Doni, Bu Ika, S2, S3 itu di bawah sekolah pasca sarjana, sekarang S2 rumpun keilmuan itu langsung di bawah fakultas, maka di bawah FISIP. Ini kita memiliki Bapak Ibu dosen pengampu baik dari dalam maupun luar negeri. Sekarang peluangnya luas kita untuk menggait dosen-dosen dari luar negeri. Ini ada dosen kita dari luar negeri, dari Malaysia, kemudian beberapa dosen praktisi dari Belanda juga kita rekrut. Termasuk Bu Ufi ini menjadi salah satu pengampunya di S2 Kajian Sejarah, oke, bersama dengan kita. Oke, singkat saja. Dan fokus kita karena ini terbatas ya, Alhamdulillah kita sudah terakreditasi 3 tahun, tapi kita sudah terakreditasi baik sekali. Artinya bisa meluluskan dan apa namanya terbuka diakreditasi oleh BAN PT, diakui gelarnya dan seterusnya. Dan perkuliahan kita dilaksanakan secara online dan dilaksanakan setelah jam kerja. Jadi kita mulai kuliah itu 4 sore, ya, kemudian dan juga malam. Dan dalam satu semester sekali kita datang kampus untuk kita melakukan workshop, kemudian pengkayaan materi, kita melakukan pelatihan, pendalaman, dan seterusnya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain kita lakukan, termasuk webinar seperti ini kita rutin lakukan, workshop kita lakukan, kemudian ada bedah buku, sosialisasi tentang penulisan, dan seterusnya. Termasuk yang Alhamdulillah kita sudah meluluskan 2 orang, ya. Sering saya tanya, Pak Ibu Guru kok rado kuliah nang UNES ki nopo gitu kan? S1-nya sejarah tapi S2-nya kok nggak ngambil sejarah, kenapa? Susah katanya sejarah itu kan. Sehingga ngambil ngambil pendidikan, ngambil TIK, ngambil ilmu komunikasi gitu. Nah, saya ingin katakan S2 di kajian sejarah itu tidak susah kalau kita serius. Ya, kita punya rencana yang jelas. Saya kasih contoh ini. Mungkin Pak Alek
gabung ya di tempat ini ya, ada Pak Alex. Ini lulusan kedua kita ini yang namanya Pak Alexander Raymond, tulisannya itu Alex Chung ya. Ini lulus 3 semester. Ini baru saja lulus 3 semester. Lulusan yang pertama kita itu Mas Anton ya. Mas Anton itu aktif di MGMP juga di Magelang, lulus 3 semester. Nah, ini jadi kita ingin mematahkan mitos bahwa kuliah sejarah itu susah. Itu mudah kalau kita punya tekad, kemauan, dan komitmen. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa saat ini di kajian sejarah kita sedang membuka seleksi mandiri untuk menjadi calon mahasiswa. Silakan Bapak Ibu, guru, mahasiswa kita sekarang sudah ada 16 mahasiswa, 16 mahasiswa dan 60% mahasiswa kita dari guru sejarah. Kemudian ada 20% dari dinas kebudayaan, kemudian ada dari wartawan, dan yang lain itu dari berbagai macam latar belakang. Ada dari TIK itu juga berminat dari sejarah, S1-nya ilmu komputer, ada yang S1-nya hukum, itu berminat, dan ternyata bisa ngikuti juga di kita. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu bisa nanti lebih lanjut, langsung saja kunjungi di website UNES SCID bagian admission, nanti masuk di laman ini dan pilih yang SM reguler magister. Nah, jadi pilih yang SM reguler magister. Insya Allah nanti kemudian cari informasi lebih lengkapnya di situ. Nanti akan ketemu tahapan seleksinya dan kita masih sampai tanggal 26 Januari. Sehingga masih ada waktu 12 hari ke depan. Masih ada waktu dan siapkan berkas-berkasnya, dokumennya. Kemudian kalau ada nanti perlu info lebih lanjut bisa tanya ke saya, ke Bu Ufi, kemudian ke alumni Pak Alek yang ada di sini dan juga kepada para mahasiswa yang juga tergabung di dalam himpunan mahasiswa kami. Begitu Mas Doni, Iya, sekilas Pak. info dari saya. Lebih lanjut nanti langsung aja bisa kontak lewat medsos kita. Sekian, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Pak Muhammad Sokeh, PSG, ini selaku terkait dengan apa ini dosen dari S2 kajian sejarah ya, dan juga informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan FISIP ya. Jadi mungkin di sini juga sudah ada alumninya terkait dengan kajian sejarah ini. Matur nuwun. Dan monggo sekali lagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi bisa nanti di UNES Universitas Negeri Semarang di kajian sejarah S2. Matur nuwun sekali lagi Pak beserta Bapak Ibu dosen dari pengampu kajian sejarah. Untuk selanjutnya, nah ini di pemateri yang kedua ini semakin malam ya tentunya yang akan kita diskusikan ini semakin menarik ya, ini dari Ibu Ika Retnosari MPD selaku guru SMA Negeri 15 selaku guru SMA Negeri 14 Semarang. Nah, 14 Semarang dan juga termasuk founder Sigada. Nah, ini luar biasa sekali. Ini tentunya ada banyak sekali nanti yang perlu disampaikan terkait dengan karakter atau kultur pemukiman di Kota Semarang ini. Ini sangat luar biasa nanti bisa disimak bersama Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami persilahkan Ibu Ika Dewi Retnosari MPD, waktu kami persilahkan. Monggo Ibu Ika. Oke, terima kasih Mas Doni. Suara saya Ya, terdengar ya? terdengar Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Bahtiar, Pak Koiri, kemudian Pak Eko, pengurus MGMP Kota Semarang. Selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, ini yang sebenarnya sudah lama saya tunggu nih. Saya hampir selalu mengikuti kegiatan MGMP Sejarah Jawa Tengah, dan saya kok kepengen lihat Semarang pun bisa punya kegiatan yang sama. Maka ketika kemarin Pak Eko menyampaikan pada saya, Bu Ika bisa nggak kita membuat kegiatan
yang terkait dengan sejarah, terutama untuk Kota Semarang. Wah, ini gayung bersambut kalau saya ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, terutama guru-guru sejarah di Kota Semarang, untuk menyampaikan tentang kajian-kajian terkait dengan sejarah dan tinggalan-tinggalan sejarah di Kota Semarang. Ini tadi kita habis kuliah 12 SKS nih sama Bu Uvi nih. Eh, Bu Uvi ini dosen muda waktu saya masih kuliah tahun 89 ya, saya 89 sampai 95. Beliau masih dosen muda waktu itu yang mengajar sejarah Indonesia kuno itu masih Pak Waryun. Nah, kok sekarang ternyata Bu Uvi melanjutkan sejak Pak Waryun ya Bu Uvi ya. Dan saya salut sekali karena Bu Uvi sudah S3 arkeologi juga. Jadi ini benar-benar sebuah surprise bagi saya bahwa di UNES pun ada alumni arkeologi dan beliau sangat menekuni bidang ini. Saya tahu Bu Uvi juga salah satu TACB Kota Semarang dulu nggih Bu Uvi nggih. Karena Saya pernah ketua juga TACB Kota Semarang dan TACB. sampai sekarang anggotanya bukan anggota Oh, TACB untuk provinsi sejak oh, 2014. Nggih. jadi beliau memang paham betul dengan Semarang pasti. Saya masih ingat dulu kita ngobrol di Sigarda ya Bu, waktu bicara tentang kota lama dulu bersama Pak siapa Pak Kus, Pak Kriswandono. Kriswandono ya. Tuh. Nggih, Bu Uvi, tadi saya terkesima mendengarkan penjelasan Bu Uvi karena ini yang memang perlu dipahami oleh guru-guru sejarah Semarang, terutama karena sebenarnya kita tuh punya banyak sekali yang bisa diceritakan tentang Semarang. Kalau Bu Uvi mungkin tadi secara teoritis kita menjadi lebih paham tentang apa itu cagar budaya, apa itu tinggalan sejarah yang berupa benda dan yang berupa non benda, maka sekarang giliran saya ini untuk ngajak jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi ini karena sudah jam 9 malam, kita jalan-jalan saja nih Bapak Ibu. Kita lihat Semarang ini punya apa gitu. Saya bisa dibantu Pak Doni untuk share screen-nya. Ya, Oke, matur nuwun. Adian. Ya, untuk judul yang saya ambil memang saya ingin menyampaikan tentang tinggalan benda dan non benda yang ada di Kota Semarang. Tetapi mungkin saya lebih fokus pada beberapa pemukiman kuno yang ada di Kota Semarang. Kalau tadi Bu Uvi menyampaikan bahwa Semarang ini sudah Semarang lama ya, sudah mendapatkan penghargaan sebagai kawasan cagar budaya tingkat nasional lewat SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020, tentu saja ini bukan perjuangan yang singkat sebetulnya. Saya mencoba menelusuri, ternyata kita sudah cukup lama memperjuangkan kawasan kota Semarang lama. Jadi bukan kota lama Semarang saja ya, tapi kota Semarang lama untuk menjadi sebuah kawasan cagar budaya tingkat nasional. Dari mulai 2017 dan ternyata 2020 kita sudah mendapatkan predikat itu. Jadi artinya apa? Bahwa Semarang ini memang diakui sebagai salah satu kota yang memiliki tinggalan sejarah dan tinggalan budaya yang luar biasa. Nah, tadi Bu Vi sudah menyampaikan bahwa kita nggak bisa toh bicara tentang hanya bendanya saja. Kita nggak bisa hanya bicara tentang fisiknya saja, tetapi apa yang menjadi ruh dari setiap wilayah, setiap tempat itu juga harus kita ungkapkan. Nah, Semarang punya itu sebetulnya. Kalau kita mau mengulik beberapa lokasi di kota Semarang, itu masih sangat banyak tradisi-tradisi yang bisa kita lihat yang ada di setiap wilayah itu. Mungkin bisa di next, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang SK Menteri itu, kota Semarang Lama tadi sudah sampaikan, terdiri dari kota lama Semarang, kemudian Kampung Melayu, Kampung Kauman, Kampung Pecinan. Itu 4 itu. Tetapi malam ini saya ingin ngajak jalan-jalan Bapak Ibu baru ke 6 kota. Baru ke 6 kampung, maaf, kampung. Karena sebetulnya Semarang ini lebih banyak lagi kalau kita mau mengulik.
Tapi nanti mungkin berikutnya teman-teman yang selanjutnya akan bisa melanjutkan materi yang sudah saya share ini. Saya mungkin paling termasuk generasi old ya di MGMP, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menjadi trigger, bisa menjadi apa namanya motivasi untuk teman-teman yang lebih muda supaya nanti teman-teman ini juga bisa mengungkapkan tentang apa yang ada di Kota Semarang. Baik, kita akan mulai dari yang pertama yaitu Kampung Melayu. Monggo Mas. Oke, terima kasih Pak Sohe. Tadi saya sebenarnya kalau tidak 5 tahun lagi pensiun, saya pengen kuliah lagi Pak. Tapi sayang saya tinggal 5 tahun lagi nih. Siap. Nah, ya Pak. Ya, di Kampung Melayu. Tadi Bu Vi sudah menyampaikan bahwa Kampung Melayu termasuk salah satu eh, pemukiman yang cukup tua di Semarang. Karena itu sudah ada sejak sekitar abad ke-17, 18 ya. Bahkan sebelum Kota Lama berdiri pun Kampung Melayu ini sudah ada. Karena ini merupakan salah satu titik pertemuan dari orang-orang pendatang yang berasal dari Arab, dari India, dari Gujarat, dan dari Cina juga, lalu orang-orang di luar Nusantara, Melayu, termasuk orang-orang di wilayah Nusantara sendiri. Jadi kalau di Semarang, Kampung Melayu ini bisa jadi merupakan satu titik pertemuan di antara banyak sekali eh, pedagang dari berbagai wilayah. Sehingga mau tidak mau, kita bisa melihat bahwa Kampung Melayu ini mencerminkan keragaman budaya yang sangat luar biasa. Dulu saya masih ingat saya pernah membantu salah satu siswa saya untuk menulis tentang Kampung Melayu. Itu dia menyebutnya sebagai Street of Harmony. Karena kalau Kampung Melayu itu selalu identik dengan jalan layur. Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang Kampung Melayu, tapi kalau menyebut jalan layur biasanya orang Semarang akan tahu. Nah, tentang Kampung Melayu sendiri sekarang sepertinya baru mulai dimunculkan kembali setelah adanya revitalisasi itu. Karena dulu seingat saya, karena saya dari kecil, dari lahir di Semarang sampai sekarang, sehingga saya cukup paham dengan kondisi di sekitaran jalan layur dan sebagainya itu seperti apa. Dulu boleh dibilang kawasan itu dianggap sebagai kawasan yang cukup kumuh ya, kawasan dengan masyarakat latar belakang masyarakat yang mungkin tidak terlalu baik. Tetapi kalau kita melihat Kampung Melayu sekarang, itu dengan revitalisasi yang sudah dilakukan itu cukup baik. Nah, salah satu penanda di Kampung Melayu adalah adanya Masjid Menara Layur. Kenapa disebut Masjid Menara? Karena di situ ada satu bangunan yang bentuknya seperti menara. Saya pernah sih mencoba mengulik tentang apakah menara ini juga fungsinya dulu semacam mercusuar gitu. Apakah itu? Apakah ini hanya sebagai tempat yang tinggi saja sebagai penanda bahwa di situ ada masjid. Tapi kalau kita melihat posisinya yang ada di Sungai Besar ketika itu di Kali Semarang, maka ada kemungkinan sih bahwa Menara Layur ini juga punya fungsi sebagai penanda begitu untuk kapal-kapal yang akan berlabuh. Nah, kita melihat bahwa eh, unik sekali untuk Masjid Menara Layur ini karena perpaduan bangunannya itu tidak hanya bangunan Islam, tetapi juga di situ ada unsur Belandanya, kemudian unsur Islamnya, kemudian unsur lokalnya juga ada. Unsur lokalnya ada pada atap masjidnya yang bentuknya, kalau tidak keliru nanti Bapak Ibu mungkin bisa ke lokasi, bentuknya itu bertumpuk begitu. Jadi uniknya di situ. Lalu Masjid Menara ini juga ternyata dulu 2 lantai, tetapi yang kita lihat sekarang itu hanya tinggal lantai yang bagian atas. Sementara lantai yang bagian bawah sudah tertutup karena terus-menerus diuruk ya, karena apa namanya tanah di sana juga semakin turun dan sebagainya, sehingga akhirnya lantai yang bawah itu sekarang hilang. Tetapi bekasnya kita masih bisa melihat karena masih ada bagian-bagian jendela yang bisa kita temukan di sana. Berikutnya Pak. Nah, ada beberapa ikon lain di Kampung Melayu yang bisa kita lihat. Karena tadi Street of Harmony.
Artinya banyak budaya yang ada di situ sebetulnya. Banyak masyarakat dari berbagai macam latar belakang etnis, ras, suku, dan sebagainya. Nah, eh, contohnya bahwa di sana masyarakat Tionghoa itu juga cukup banyak terlihat. Kan di sana ada kelenteng Dewa Bumi. Saya agak lupa ya nama Tionghoanya apa gitu. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa menyampaikan. Jadi kenapa disebut kelenteng Dewa Bumi? Karena di antara dewa-dewa yang dipuja di kelenteng itu, yang dianggap sebagai tuan rumah itu di kelenteng itu adalah Dewa Bumi. Itu kenapa disebutnya kelenteng Dewa Bumi. Lalu bangunan Tionghoa juga bisa kita lihat dari penampakannya, dari fasadnya, yang salah satu cirinya itu pada bagian atapnya bentuknya ada seperti bentuk tapal kuda. Jadi pada bagian atap itu bentuknya agak belenduk begitu, kayak tapal kuda. Lalu ada bangunan Belanda yang ada di bagian sudut Jalan Layur dan sayangnya bangunan ini sekarang benar-benar tidak terurus. Saya mengambil foto ini ketika eh, apa namanya gedung ini, bangunan ini masih dipakai sebagai studio gerak cepat. Jadi dulu ada satu cerita yang saya dapat bahwa bangunan ini dulu milik salah satu kapitan Arab. Kapitan itu orang yang dipercaya oleh Belanda untuk menjadi pengelola satu daerah gitu, ya. Nah, kemudian dengan beralihnya waktu, perubahan fungsi dari bangunan ini berganti-ganti terus. Saya sempat mewawancarai penghuninya. Beliau adalah salah satu keluarga dari orang yang membuka studio gerak cepat. Beliau pernah menyampaikan bahwa di bangunan itu dulu pernah dipakai untuk tempat singgah para calon haji. Jadi ketika mau berangkat haji, mereka sempat datang ke situ untuk singgah sebentar gitu. Lalu sempat juga dijadikan sekolah seperti madrasah gitu. Jadi dibikin plong-plong kelas gitu. Nah, sekarang bangunan ini hampir runtuh karena lantai kedua itu sudah hancur ya, sudah nggak bisa dinaiki sama sekali. Padahal bangunan ini sudah termasuk salah satu cagar budaya yang dilindungi. Jadi ada plat cagar budaya yang dipampangkan di bangunan ini. Jadi ini salah satu penanda kampung Melayu yang mungkin kalau tidak segera diselamatkan juga akan segera hilang. Lalu ada lagi rumah Banjar, beberapa rumah Melayu, bentuk untuk Melayu dengan panggung, itu juga bisa masih kita temukan, terutama di Jalan Kali Cilik. Di Jalan Kali Cilik itu masih ada rumah Banjar, masih ditinggali oleh ada beberapa penghuni keluarga di situ. Dan beberapa bangunan yang lain juga masih ada rumah panggung. Nah, next, salah satu tradisi yang ingin saya ceritakan dari Kampung Melayu adalah yang disebut kopi Arab. Kenapa disebut kopi Arab? Karena menurut cerita kopi ini pertama kali yang membuat adalah orang-orang Arab. Jadi ini adalah salah satu tradisi, ya termasuk salah satu intangible culture ya, tradisi yang ada pada kawasan wilayah Kampung Melayu yang itu disajikan pada setiap buka puasa selama Ramadan. Jadi ini kita akan beberapa minggu ke depan ini akan bulan Ramadan. Mungkin bapak-bapak terutama karena kalau di Masjid Menara Layur itu yang boleh ibadah di dalam masjid itu adalah bapak-bapak. Sementara yang perempuan, yang ibu-ibu itu disediakan tempat tersendiri. Nah, takjil buka puasa berupa kopi Arab ini disajikan sebelum berbuka puasa. Jadi mereka menyeduh kopi dengan berbagai macam bahan, terutama rempah-rempah, sehingga unik begitu kopi Arab ini. Nggak sekedar kopi, tapi kopi yang punya sentuhan yang kaya akan rempah-rempah. Nah, khasiatnya ya seperti yang saya sampaikan di sini dengan bahan rempah-rempah tentu saja salah satunya adalah untuk meningkatkan stamina. Nah, apakah ini masih ada sampai sekarang? Masih. Monggo bapak-bapak nanti yang bulan Ramadan bisa sekali waktu singgah ke Masjid Menara Layur sebelum buka puasa, nanti bisa ikut menikmati sajian kopi Arab. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah Kampung Kauman. Ini salah satu dari 4
wilayah yang termasuk Semarang Lama. Kauman juga salah satu kampung yang termasuk kuno karena mengawali juga perkembangan Islam di kota Semarang. Kalau kita menyebut Kampung Kauman, pasti tidak akan lepas dari sosok Ki Ageng Pandanaran. Karena Kauman ini dianggap sebagai kampungnya orang Muslim, gitu. Ada beberapa penafsiran nama kenapa kok disebut dengan Kauman, tetapi intinya bahwa sampai sekarang pun kita melihat bahwa kawasan ini adalah kawasan yang menjadi ikonnya kaum Muslim. Kenapa? Karena di sana ada satu masjid yang mungkin bukan masjid yang asli pertama kali berdiri karena sudah pernah terbakar dan kemudian dibangun kembali, yaitu Masjid Kauman. Ya, Masjid Kauman ini salah satu juga yang menjadi masjid agung di Kota Semarang. Nah, ada beberapa nama di Kampung Kauman yang cukup unik namanya, misalnya Pompo, Kauman Pompo, kemudian Kauman Krendo. Nah, ini nampaknya menyesuaikan dengan fungsi kampung itu dulu sebagai apa. Kalau kampung Pompo misalnya berarti dulu mungkin di situ ada sumber air. Kampung Krendo mungkin dulu di situ juga ada semacam tempat khusus untuk orang-orang meninggal. Lalu yang menarik bagi saya ada istilah kepatian dan patehan. Apakah ini terkait dengan satu tempat dimulainya pemerintahan di Kota Semarang? Sepertinya begitu, karena di belakang Kauman itu kan kita bisa menemukan apa namanya, kawasan apa itu namanya? Saya kok agak lupa. Yang sekarang menjadi pasar di belakang Pasar Juar itu. Ada yang ingat mungkin Bapak Ibu yang di Semarang, saya kok agak lupa namanya. Kanjengan, oke. Kanjengan. Nah, kanjengan itu kan dari kata kanjeng. Gitu. Kanjeng itu kan artinya orang yang dihormati begitu. Oke. Jadi menurut beberapa penelitian boleh dikatakan Kauman juga menjadi salah satu pusat pemerintahan di Semarang pada masa perkembangan Islam awal. Berikutnya, Pak. Nah, saya tadi menyinggung tentang pemerintahan karena kalau kita melihat eh, konsep tata kota pada masa Islam itu kita bisa menemukan juga di wilayah itu. Di wilayah Kauman itu kita bisa menemukan sebuah alun-alun, lalu yang dikelilingi oleh pasar, kemudian ada pusat pemerintahan, mungkin tadi di Kanjengan misalnya, lalu ada masjid. Nah, yang saya masih bertanya memang kalau penjaranya di sebelah mana ya gitu. Saya sempat menanyakan itu sebetulnya, tapi juga saya belum mendapatkan bayangan. Kira-kira kalau memang pola tata kotanya Mojopat yang seperti kita pahami, harusnya keempat bangunan itu pernah ada. Gitu. Tapi yang sekarang tersisa kan mungkin hanya dua ya, hanya pasar dengan masjid. Sementara pusat pemerintahannya sudah pindah lagi ke tempat lain gitu. Nah, ada beberapa bangunan di sekitar Kauman yang mungkin juga bisa menjadi penanda sejarah Kauman. Pasaran Juar itu kalau kita kaitannya dengan masa imperialisme mungkin ya, karena ini sekitar 1800-an baru didirikan oleh Belanda sebagai pasar induk, yang ternyata sampai sekarang pun Pasaran Juar juga masih berfungsi sebagai pasar induk. Kemudian ada juga tangsi, dari beberapa sumber saya dapatkan ada tangsi militer, kemudian ada pabrik air minum gitu, yang memang sisa-sisanya nampaknya sekarang sudah nggak ada. Jadi bangunan itu sendiri sepertinya sudah berganti rupa gitu. Tetapi beberapa catatan itu masih bisa kita temukan bahwa nampaknya memang Kauman juga menjadi salah satu pusat kegiatan utama di wilayah Semarang. Nah, lalu apa tradisinya? Gitu, Pak. Lanjut. Tradisi yang kita lihat di Kauman itu pasti Bapak Ibu yang di Semarang dan mungkin yang di luar Semarang sudah verso, yaitu Dugderan. Oke, Dugderan. Kenapa Dugderan terkait dengan Kauman? Karena memang awalnya prosesi Dugderan ini diawali oleh Bupati Semarang yaitu Temenggung Aryo Purbaningrat. Tradisi ini, prosesi ini memang
dilakukan untuk menandai awal masuknya puasa. Jadi pada waktu awal-awal digunakan ru'yah ya untuk menentukan awal puasa. Begitu hilal terlihat, maka kemudian akan muncul tanda. Nah, tandanya itu yang sekarang kita sebut sebagai dugderan. Karena beduk di Masjid Kauman kemudian dibunyikan, lalu bersautan dengan suara der yang ada di Kanjengan tadi. Sehingga orang Semarang lebih mengenal tradisi awal puasa itu dengan sebutan dugderan. Mungkin di tempat lain saya tidak terlalu paham, tapi saya pernah mendengar di Kudus pun katanya ada tradisi dandangan yang mungkin mirip dengan dugderan di Semarang. Tetapi ada satu yang menarik dari Semarang, dari dugderan yang mungkin tidak ada di tempat lain, yaitu ikonnya dugderan berupa warak ngendok. Kalau sekarang kita mengenal warak ngendok itu bentuknya sudah eh, mungkin sedikit berbeda ya dengan di awal. Saya pernah mengikuti seminar tentang bentuk warak ngendok itu sebetulnya seperti apa begitu, tapi belum ada kesepakatan yang karena warak ngendok yang kita lihat sekarang ini kepalanya sudah bervariasi menjadi kepala naga misalnya. Lalu bentuk badannya juga sudah berbeda, lalu endoknya sudah hilang. Jarang kita nemukan warak dengan ada endoknya, lebih pada waraknya saja tapi endoknya hilang. Nah, eh, memang kita tidak bisa me, apa ya, terus-menerus berpaku pada tradisi yang sudah ada, tetapi memang tentu saja harus disesuaikan. Walaupun nilai-nilai sebenarnya itu yang semestinya dipertahankan. Jadi, mesti seperti misalnya tradisi membagi roti ganjel rel. Nah, ini kan salah satu jenis makanan tradisional yang juga hanya ada di Semarang gitu. Nah, ini pada waktu Dugderan pun dimunculkan roti ganjel rel ini. Anak sekarang mungkin hanya pernah mendengar namanya, tapi mungkin tidak belum paham rasanya begitu ya. Karena saya sendiri juga pernah kalau nggak salah dulu, kalau saya menyebutnya kayak roti bantat gitu, gitu. Cuman ada mijennya, jadi ada sriwing-sriwingnya rasa gitu. Nah, tradisi dugderan dan warak ngendok itu sampai sekarang kan masih ada dan menjadi ikonnya sekota Semarang bahkan. Ke Semarang kalau nggak menyaksikan dugderan itu rasanya kok nggak afdol gitu ya. Meskipun sekarang ini sudah beralih tempat, kalau dulu di Masjid Kauman, sekarang lebih banyak dipusatkan di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, dimanapun pusat kegiatannya, yang pasti bahwa nilai-nilai yang kita lestarikan dari Dugderan ini sampai hari ini masih berusaha dijaga oleh masyarakat Semarang. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, kampung yang ketiga, saya cepat saja. Kampung yang ketiga yaitu Pecinan. Nah, Pecinan tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bu Ufi bahwa sebetulnya masyarakat Tionghoa itu datang ke Semarang pun itu jauh sebelum orang-orang Belanda sendiri datang ke sini ya, karena mereka memang berdagang. Tetapi Kampung Pecinan sendiri boleh dibilang diawali dari peristiwa geger Pecinan tadi. 1740 di Jakarta, kemudian berdampak ke kota-kota yang lain, termasuk ke Semarang. Kenapa kemudian dibentuk kawasan Pecinan? Karena memang Belanda ingin melakukan pengawasan terhadap kelompok etnis Tionghoa yang melakukan pemberontakan. Mereka kemudian ditaruh di satu tempat khusus yang di situ memang diperuntukkan bagi perkampungan kaum Tionghoa. Walaupun sebenarnya kalau kita menyebut Tionghoa di Semarang itu menyebar di banyak tempat, gitu, termasuk Kampung Melayu pun tadi banyak masyarakat Tionghoanya juga. Nah, kalau kita bicara tentang kawasan Pecinan, sebetulnya kita akan bicara tentang tradisi Cina, tetapi nampaknya memang tradisi Cina yang ada di kawasan Pecinan itu sudah bukan lagi sekedar milik orang Tionghoa, tetapi sudah juga menjadi milik orang Semarang. Karena kita tahu bahwa setiap kali perayaan Dugderan pun budaya tradisinya orang Tionghoa pun ikut diarak gitu sebagai bagian dari masyarakat Semarang. Nah, ada beberapa penanda kampung pecinan. Monggo berikutnya, Pak.
yaitu gang-gang dan kelenteng yang ada di sana. Di sini saya tampilkan ada 8 kelenteng. Saya coba komunikasi dengan teman yang ada di Pecinan sana. Ada satu lagi di Grajen, tapi kalau Grajen agak jauh mungkin ya. Tapi yang ada di sekitaran Pecinan itu 8 kelenteng ini. Kalau kita lihat angka tahunnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kelenteng-kelenteng ini adalah kelenteng-kelenteng kuno. Hampir seluruhnya kelenteng-kelenteng kuno. Dan bagi saya menarik karena Semarang di lokasi yang berada pada satu kawasan yang kira-kira seluas 18 hektar ya, 19 hektar, itu kelenteng-kelenteng itu dibangun dengan jarak yang cukup berdekatan. Dan masing-masing kelenteng itu punya ciri khas. Mungkin kita yang paling terkenal ya kita kenal ada Taikaksi ya, 1772. Meskipun sebetulnya yang paling tua adalah yang Siuhokbyo. Itu kalau penjenengan ke Semarang dan ke Gang Baru, Pasar Gang Baru, itu Pasar Gang Baru yang ujung belakang itu berhadapan dengan kelenteng Siuhokbyo ini. Kelenteng yang usianya paling tua sebetulnya. Baru disusul kelenteng-kelenteng yang lain. Nah, begitu juga nama gang-gang yang ada di Pecinan berikutnya. Menarik juga untuk kita lihat. Karena dulu beberapa gang ini menggunakan nama Tionghoa. Tetapi sekarang dirubah dengan istilah Indonesia. Misalnya Gang Pinggir, sekarang dulu namanya Tangki, Alongki itu sekarang Gang Warung, Kangki itu sekarang Gang Lombok dan sebagainya. Jadi nama-nama yang dulu berbau Tionghoa sekarang diubah menjadi nama dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, petanya bisa penjenengan lihat. Jadi kalau kita ke Pecinan itu gang-gangnya memang kecil-kecil, tetapi di sana cukup padat penduduknya. Nah, ada beberapa tradisi yang tadi saya sampaikan yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, terutama di kawasan Pecinan. Itu misalnya wayang potehi. Wayang potehi itu sebenarnya sudah jarang banget. Kita paling bisa menemukan wayang potehi itu di kegiatan kampung Semawis itu ya. Itu pun kalau tidak salah dalangnya itu sudah bukan orang Semarang. Setahu saya dulu ada dalang wayang potehi yang orang Semarang gitu, tapi kayaknya sudah meninggal atau bagaimana beberapa tahun yang lalu. Sehingga sekarang wayang potehi itu yang kemarin tampil sempat di Semarang itu yang dari Kediri kalau nggak salah. Nah, wayang potehi ini kan sebetulnya wayang eh, permainan boneka dari Tionghoa ya, Tiongkok begitu ya. Tetapi kemudian dibawa ke sini seiring dengan masuknya orang-orang Tionghoa ke Nusantara. Lalu barongsai, kita sangat familiar dengan barongsai, juga leong. Nah, dua ini adalah tradisi Tionghoa juga, tetapi sekarang ini sudah tidak hanya dilakukan oleh orang Tionghoa, orang-orang Jawa misalnya pun banyak mereka yang juga ikut belajar menarikan barongsai dan liong. Jadi yang beraksi itu justru malah sekarang banyak juga anak-anak dari etnis Jawa. Pokoknya selain Tionghoa itu banyak yang ikut kegiatan itu. Lalu ada kegiatan Imlek. Nah, biasanya yang paling utama dipusatkan di Taikaksi itu. Ini adalah sanksi. Sanksi itu kalau tidak salah nanti mungkin di sini kayaknya ada Kohalek mungkin dia bisa menjelaskan tentang sanksi. Itu kayaknya melakukan pemujaan kepada dewa atau bagaimana untuk menyambut tahun baru Cina. Nah, gitu. Ini tradisi ini memang lebih ke Tionghoa, tetapi masyarakat Semarang pun sudah mulai banyak ikut melakukan, terlibat secara langsung, maupun hanya sekedar menjadi penonton. Saya pernah menyaksikan acara Chenghu, menjelang perayaan Chenghu di Taikaksi itu, ternyata yang hadir itu juga bukan cuma orang-orang Tionghoa, tetapi masyarakat Semarang banyak yang hadir di sana. Jadi monggo Bapak Ibu, karena ini sebentar lagi juga mendekati Imlek, mungkin sekali waktu Bapak Ibu dan anak-anak muridnya bisa diajak ke sana untuk melihat bagaimana perayaan Imlek, mengawali perayaan Imlek di
taikaksi. Berikutnya, monggo. Kampung berikutnya adalah Pekojan. Nah, Pekojan juga menjadi salah satu penanda kampung kuno di Semarang karena Pekojan ini sudah ada sejak sebelum masa kolonial. Istilah Pekojan sendiri nampaknya merujuk dari pedagang Muslim dari Gujarat, India. Jadi sebetulnya Pekojan itu bukan kampung Arab ya, tetapi lebih pada orang-orang India, orang-orang Koja. Sekitar abad 18, mereka datang ke sini, kemudian ikut menyebarkan Islam di Semarang. Nah, pada masa kolonial ada sedikit perubahan tatanan kota ketika Kampung Pekojan ini kemudian berada berdekatan juga dengan kawasan pecinan. Sehingga kalau kita sekarang pergi ke kawasan sana, kita akan melihat sepertinya seolah-olah Kampung Pekojan itu bagian dari kawasan pecinan gitu. Tapi secara spesifik sebenarnya Pekojan punya ciri khas. Nah, itu yang kita lihat pada masa sekarang. Lalu apa yang bisa kita lihat pada Kampung Pekojan? Monggo, Pak. Saya coba tampilkan saya ambilkan foto kuno dari kawasan jalan menuju ke Pekojan itu dengan kondisi masa sekarang, termasuk di Jalan Pekojan sendiri. Jadi yang gambar bagian kanan itu gambar lama dengan gambar kondisi sekarang. Lalu yang bagian kiri itu kita bisa melihat di salah satu ikonnya Pekojan adalah Masjid Pekojan. Masjid ini juga unik karena bangunannya kuno, lalu gaya arsitekturnya juga campuran gitu. Ada unsur-unsur Arabnya, ada unsur Jawanya gitu. Masih ada juga di bagian dalam itu tempat untuk ceramah. Jadi ada satu apa sih ya istilahnya kalau di masjid itu mungkin nanti ada yang bisa menyampaikan. Saya agak lupa istilahnya. Itu masih ada. Jadi kalau khatib Jumatan itu berkhutbah, dia bisa menggunakan tempat itu. Lalu ada makam juga di sana. Salah satunya yang paling istimewa adalah makam Syarifah Fatimah. Nah, Syarifah Fatimah ini dianggap sebagai salah satu pendatang dari Arab yang juga membuka kawasan Pekojan. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat Pekojan sehingga dijadikan satu makam khusus di bagian luar masjid. Di sana juga ada pohon bidara, jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan pohon bidara, di depan Masjid Pekojan itu masih tumbuh pohon bidara yang sangat besar. Biasanya kalau pohon bidara itu kaitannya dengan untuk kesehatan ya, jadi daunnya itu bisa untuk diminum, untuk merawat orang dan sebagainya. Nah, lalu tradisinya apa yang di Pekojan? Tradisi yang terkenal dari Pekojan adalah bubur India. Nah, karena tadi orangnya adalah orang Gujarat, maka bubur yang mereka buat namanya bubur India. Rasanya seperti apa? Rasanya gurih. Ini juga sama. Kalau di Kampung Melayu tadi kopi Arab, maka di Pekojan ini bubur India juga disajikan pada bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Monggo Bapak, kalau di sini Bapak Ibu bisa rawuh. Saya pernah ikut juga menikmati bubur India ini. Datang ke sana siang ketemu dengan Pak Ali yang masak ini, kemudian ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali. Kemudian setelah saya nunggu sampai menjelang buka, ikut berbuka di sana. Jadi yang ikut berbuka itu tidak hanya orang-orang Islam juga, jadi banyak juga orang-orang non-Islam. Boleh dibawa pulang juga dibungkus begitu. Rasanya enak Bapak Ibu karena buburnya sendiri sudah gurih dengan ramuan berbagai macam rempah dan bumbu yang dimasukkan di dalam bubur. Gitu. Nah, membuat bubur India itu sebenarnya nggak sembarangan juga karena keterampilan ini diturunkan. Jadi Pak Ahmad Ali ini dulu adalah salah satu keturunan kalau nggak salah keempat atau kelima ya dari generasi pembuat bubur India itu. Cuma sekarang beliau sudah wafat, lalu digantikan oleh Pak Sirin. Pak Sirin ini bukan keturunan dari garis ini, tetapi dia orang luar yang dulu pernah membantu Pak Ali untuk masak bubur India.
Nah, apakah sekarang akan berlanjut pada keturunan berikutnya? Nah, ini yang saya belum mengikuti. Tapi yang pasti yang masak sekarang Pak Sirin namanya. Bapak Ibu mungkin bisa rawuh ke sana untuk melihat bagaimana proses masaknya. Pakai kuali besar, dimasak sekian jam gitu. Dan yang menarik, mereka tidak menggunakan kompor gas, tapi mereka menggunakan kayu bakar. Jadi masaknya masih pakai kayu. Saya pernah nanya, kenapa kok pakai kayu? Kenapa nggak pakai kompor? Kan bisa lebih cepat gitu. Ternyata ada rahasianya. Kalau masak bubur pakai kompor gas, itu ternyata nanti akan banyak keraknya gitu katanya. Nah, kalau pakai kayu bakar, itu dia pemanasannya akan lebih merata. Jadi buburnya itu lebih lebih gurih gitu katanya begitu. Nah, ya ini cara mereka memasak yang ya saya anggap masih luar biasa dengan tradisi yang masih kuno. Padahal sekarang ini kita sudah dengan budaya modern, kita sudah pakai peralatan yang lebih lebih mudah memudahkan kita, tapi ternyata tradisi itu masih dipertahankan. Nah, untuk melengkapi bubur India ini memang biasanya ada lauknya. Nah, lauknya itu tergantung donaturnya. Jadi misalnya ada donatur yang ngasih gulai kambing misalnya, atau dibikinkan kari misalnya, apa kari tahu misalnya tambah telur gitu. Jadi nanti bisa setiap hari itu lauknya bisa berganti-ganti Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngicipi, mumpung masih ada. Jadi kita bisa cerita ke anak-anak kita kalau bubur India tuh rasanya kayak apa sih. Enak betul Bu, Bapak Ibu. Saya aja kalau bisa ke sana, saya pengen ke sana lagi. Karena ini hanya ada di setiap bulan Ramadan. Mumpung ini mau jelang bulan Ramadan, saya promosi. Oke, berikutnya adalah Kampung Bustaman. Nah, kita kalau menyebut Bustaman, pasti ingatnya apa Bapak Ibu? Mas Doni ingatnya apa Mas Doni? Kepala kambing. Kambing. Ya, Lengkap. betul. Gule ya, gule Bustaman. Betul. Karena Bustaman ini kemudian menjadi ikon gulai kambing Semarang. Jadi kalau belum mencicipi gulai kambing Bustaman itu kayaknya nggak afdol gitu ya. Nah, tetapi ada yang menarik sebetulnya dari Kampung Bustaman. Nanti akan saya ceritakan. Kampung Bustaman ini sudah ada sejak sekitar abad ke-18. Nah, pendirinya adalah Kiai Kertoboso Bustam. Beliau juga ternyata dari sejarahnya punya peran juga di beberapa perjanjian masa Mataram gitu. Nah, oleh Belanda, Kiai Bustaman ini diberi hadiah sebidang tanah yang lalu dia bangun menjadi sebuah kampung. Saat ini memang kalau kita melihat ke Kampung Bustaman itu sudah kampung yang padat penduduk, nggih. Ada satu sumur yang masih merupakan tinggalannya Kiai Bustaman. Jadi kalau di sana ada tertulis begitu sumur Kiai Bustaman gitu. Nah, kita kalau bicara tentang Bustaman, Kampung Bustaman ternyata nggak cuma bicara gulai, Bapak. Tetapi kita juga akan bicara satu tradisi yang diadakan menjelang bulan puasa. Nah, apa itu? Namanya adalah tradisi gebyuran. Nah, kalau kita nyebut gebyuran, kira-kira yang kita ingat apa nih? Air, Ini Pak ya, uncal-uncalan banyu. Nggih, betul bahwa tradisi gebyuran ini memang festival yang diselenggarakan di Kampung Bustaman. Diawali dari Kiai Bustam yang sebetulnya dia kalau dalam beberapa masyarakat di Indonesia itu ada tradisi setiap menjelang bulan puasa itu akan rame-rame untuk membersihkan diri begitu nggih. Biasanya akan identik dengan eh, mandi gitu, mandi di sungai atau mandi di sumber air atau kan. Kalau di Bustaman ini mereka merayakannya dengan tradisi saling melempar air Bapak Ibu. Jadi mereka mulai dengan mencoret-coret muka dulu, digambari macam-macam dengan warna-warni itu menunjukkan simbol bahwa sebelum puasa itu kita penuh dengan kotoran ya secara fisik, secara batin gitu sehingga digambarkan dengan mencoret-coret muka. Kemudian pada tradisi itu
mereka kemudian saling guyur air dan saling melempar air. Kadang-kadang airnya diberi warna. Ada hijau, ada merah, ada biru, ada kuning gitu. Nah, tujuan air dilempar itu adalah untuk membersihkan diri. Jadi ini tradisi yang menarik yang masih ada di Kampung Bustaman. Monggo Bapak Ibu kalau mau mirsani. Saya sendiri belum pernah, tetapi justru anak-anak saya, murid-murid saya mereka pernah lihat, pernah ke sana. Berikutnya adalah yang terakhir adalah Kampung Tambak Loro. Nah, Kampung Tambak Loro itu mungkin bukan kampung kuno yang dibangun pada abad 17-18, tapi sudah cukup lama. Karena menurut catatan sekitar tahun 40-an itu kawasan ini pernah dihuni oleh beberapa keluarga, tetapi mereka kemudian menyingkir dari kawasan itu, lalu kembali lagi setelah masa kemerdekaan. Nah, sekarang Kampung Tambak Loro itu sudah menjadi perkampungan nelayan, perkampungan masyarakat laut ya, kampung bahari. Bahkan pemerintah kota sekarang juga sudah melirik kampung bahari untuk melestarikan tradisinya, yaitu yang dikenal dengan tradisi sedekah laut. Nah, karena kita masyarakat pantai, maka kita juga punya tradisi sedekah laut selain sedekah bumi sebetulnya. Kalau di Tambak Loro, sedekah laut itu tujuannya karena mereka memang nelayan, tujuannya adalah untuk menyampaikan rasa syukur mereka karena melimpahnya hasil laut yang mereka dapatkan. Selain itu mereka juga berharap bahwa di tahun berikutnya mereka akan mendapat limpahan itu kembali. Nah, apa yang disajikan di dalam sedekah laut di sini sudah tertulis. Sebenarnya ini hampir mirip dengan beberapa kampung yang lain yang juga menyelenggarakan sedekah bumi. Kalau di Sampangan di tempat saya itu ada budaya apitan. Nah, ini sebenarnya tradisi sedekah laut ini juga pada bulan Apit diselenggarakannya. Nah, kalau di Kreo itu pada bulan Syawal, minggu pertama bulan Syawal. Jadi setelah puasa Syawal itu biasanya di Kreo, di daerah Kreo itu ada tradisi sedekah bumi, sedekah rewondo namanya. Jadi karena ini tidak saya masukkan di kampung kunonya Semarang, sehingga tradisi itu hanya saya sampaikan saja. Jadi itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, beberapa kampung yang ada di Semarang dan beberapa masih punya tinggalan berupa bangunan, berupa benda, tapi yang tidak bisa kita lupakan adalah tradisi-tradisi yang ternyata sampai hari ini masih dilestarikan. Ini ada beberapa link, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengakses. Saya sendiri dan anak-anak sudah membuat, jadi anak-anak saya minta dengan penugasan mereka membuat tradisi lokal di Semarang. Kemudian saya sendiri liputan bubur India saya buat sebagai sebuah video lalu saya upload. Lalu beberapa teman ini ada film tentang tradisi kebiuran Bustaman, tradisi kopi Arab dan sebagainya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah karya anak-anak Bapak Ibu. Jadi ini adalah hasil karya siswa-siswa saya. Yang pertama, yang paling atas itu menjelaskan tentang kampung-kampung kuno tadi yang saya sampaikan, termasuk tradisi yang ada di dalamnya. Itu 3 tahun yang lalu saya membuat buku itu bersama anak-anak. Kemudian yang bawah ini yang baru saja saya lakukan bersama anak kelas 10 justru, ketika materi penelitian sejarah. Jadi saya minta anak-anak untuk melakukan penelitian sederhana tentang makanan tradisional di Semarang. Jadi ini kalau lebih banyak sebenarnya, ini ada 9 item, tetapi kalau dicari mungkin akan lebih banyak dari itu. Nah, sebenarnya pemerintah Kota Semarang sendiri sudah mengupayakan sebuah upaya untuk melakukan kajian dan upaya pelestarian sebetulnya. Nah, mungkin next Pak Ardian. Jadi kalau kita bicara tentang Semarang itu kita bicara tentang keragaman sebetulnya. Semarang itu luar biasa dengan keragaman tinggalan sejarahnya, baik yang berupa benda yang tangible maupun tradisi yang intangible. Ini saya baru bicara hanya sebagian kecil dari Semarang. Masih banyak lagi yang bisa diulik tentang Semarang. Nah, tetapi apakah keragaman itu akan menjadi sesuatu yang
memecah belah orang Semarang, ternyata tidak. Semarang itu luar biasa karena meskipun beragam, tetapi keragaman itu justru menjadi sebuah keindahan. Maka judul buku yang saya buat dengan anak-anak itu adalah Pelangi Semarang. Karena pelangi itu nggak akan indah kalau warnanya cuma satu. Pelangi itu kan akan indah kalau warnanya banyak. Nah, sama. Ketika kita bicara tentang budaya, maka kita akan melihat bahwa keragaman itu justru yang menjadi yang memperindah ya wilayah itu gitu. Nah, ini sebagai penutup saya mungkin itu Pak Doni, tapi mungkin saya boleh menunjukkan satu Pak Doni Ya, monggo Bu. sebagai catatan saja. Bisa ditutup mungkin untuk tampilannya. Nah, ini kemarin saya kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, kemarin saya terima kasih diajak untuk teman-teman pengurus MGMP untuk menghadiri kegiatan di Pemkot di Bribda Kota Semarang yang sedang melakukan kajian sejarah dan budaya Kota Semarang. Mereka sedang berupaya untuk membukukan segala sesuatu yang ada di Semarang, baik itu yang tinggalan berupa tangible maupun intangible. Apa yang saya sampaikan tadi hanya sebagian kecil dari apa yang ada di sini. Mungkin nanti suatu saat teman-teman MGMP kalau ini sudah jadi dari pengurus mungkin bisa mengupayakan untuk memperbanyak. Sehingga ini akan menjadi modal kita untuk ngajar ke anak-anak. Saya berharap apa yang saya mulai dengan mengajak anak-anak saya belajar tentang Semarang itu juga bisa menjadi pemicu lah, trigger untuk Bapak Ibu yang lain di Kota Semarang untuk menyajikan tentang Semarang kepada anak-anak didiknya. Karena kita nggak usah bicara jauh-jauh sejarah yang jauh-jauh dari kota kita, kalau kita sendiri nggak mengenal kota kita sendiri. Saya berharap kapan-kapan ya bisa nggak kalau MGMP Sejarah Kota Semarang itu jalan-jalannya di Kota Semarang saja. Karena banyak yang bisa kita kulik dari Semarang gitu. Misalnya kita ke Kota Lama, kita cerita satu bangunan saja itu sehari nggak selesai. Pasti itu saya bisa memastikan. Ada banyak sekali bangunan yang tidak tersentuh. Dan itu boleh dimasuki loh Pak, Bapak Ibu G. Boleh, misalnya kita ke Bank Mandiri yang ada di Putan Tular gitu. Itu kalau kita masuk ke dalamnya, kita bisa melihat ornamen-ornamen yang masih asli, yang masih dipertahankan sampai sekarang. Belum bangunan yang di sebelahnya Jakarta Lloyd misalnya. Belum yang Pelni misalnya. Banyak bangunan-bangunan di Kota Lama yang belum tersentuh untuk pembelajaran kita justru. Kadang saya tuh prihatin ketika saya nanya ke anak saya misalnya, kamu kalau ke Kota Lama ngapain misalnya? Ya cuman foto-foto Bu, paling ke kafe Bu ngopi gitu. Ya anak-anak sekarang kan gitu. Nah, monggo kita harus mengawali dari diri kita dulu gitu sebagai gurunya untuk tahu tentang Kota Semarang. Baru nanti kita bisa cerita tentang Semarang itu pada anak-anak kita. Tanpa itu kita nggak akan bisa Bapak Ibu. Sayang, eman. Seperti tadi sampaikan Bu Ufi, barang bendanya itu bisa hilang. Tetapi ingatannya itu yang tidak akan bisa hilang. Jadi monggo, meskipun nanti barangnya sudah tidak ada, bangunannya sudah tidak ada, tapi kita tetap akan bisa menceritakan kepada anak-anak bahwa Kota Lama Semarang itu adalah kota yang oleh Belanda itu diprioritaskan gitu. Kalau saya menyebutnya begitu. Semarang itu istimewa, jangan kalah sama Jakarta, sama Surabaya. Semarang itu istimewa. Monggo, ayo kita akan mulai dari sini. Nah, ini yang saya tunggu. Ngopi merah ini saya berharap berlanjut. Berlanjut. Bahkan nek perlu, ayo kapan-kapan MGMP kumpul ning Kota Lama, terus kita dongeng ning Kota Lama. Saling berbagi, saling sharing. Tidak ada yang lebih ahli di bidangnya, tapi mungkin kita bisa saling sharing. Oh, ini begini ceritanya, oh ini begini ceritanya. Gitu. Nah, monggo nanti setelah saya sing wis tuwa iki wis tuwa 5 tahun meneh pensiun. Mudah-mudahan akan diikuti oleh adik-adik saya ya. Saya betul-betul berharap bahwa
Semarang ini akan bisa menjadi salah satu pelopor eh, guru-guru sejarah untuk membangkitkan sejarah kotanya. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pemaparan yang sangat luar biasa dari Bu Ika ya. Ini kita diajak jalan-jalan ya malam ini walaupun kondisi Semarang hujan, tapi kelihatannya kalau terang-terang sedikit itu jalan-jalan malam di kota Semarang ya, mengitari tempat-tempat sejarah ya, terutama tadi yang sudah dipaparkan ya beberapa kampung, dan beberapa kampung itu punya karakteristiknya masing-masing ya, sehingga kita bisa eh, melihat dan mungkin bisa menikmati apa yang eh, nantinya kita bisa memberikan warna ya. Kalau tadi Semarang itu hubungannya dengan keragaman juga ya, dan juga sukses selalu Bu Ika ya terkait dengan bukunya tadi ya, Pelangi Semarang gitu. Terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Ika tadi, ini tentunya eh, dalam hal dari segi sejarah itu tentunya masih banyak lagi yang ada di kota Semarang. Ini baru beberapa saja, tapi terkait dengan itu tadi saya pernah Bu Ika ya dan Bapak Ibu sekalian bahwa mengitari kota Semarang itu memang sebenarnya tidak cukup 1 hari. Saya sudah pernah mencoba itu waktu COVID, pas waktu PJJ itu ada WFH itu, saya mengitari kota Semarang itu ternyata apalagi ke tempat-tempat sejarahnya itu nggak cukup 1 hari. Ya, jadi butuh beberapa hari mungkin. Itu ya, Bapak Ibu sekalian pemaparan yang sangat luar biasa dari Bu Ika terkait dengan tangible dan intangible terkait dengan pemukiman di Kota Semarang, dan tentu saja mungkin dari Bapak Ibu eh, yang dari luar kota yang gabung di webinar ini bisa menyempatkan diri jika berkunjung di Kota Semarang ya, singgah di Kota Semarang menikmati baik itu pagi, siang, sore ataupun malam untuk bisa menikmati peninggalan-peninggalan sejarah di Kota Semarang ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah terkait dengan pemaparan-pemaparan dari pemateri kita sudah dipaparkan dan sudah selesai. Mungkin kami dari panitia membuka 2 pertanyaan karena ini Bu Ufi masih ada agenda, jadi mungkin bisa ditanyakan terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ika. Mungkin saya bisa dibantu Mas Ardiansa atau Pak Bahtiar, ini nanti siapa yang ingin bertanya nanti. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan 2 orang dulu cukup kira-kira. Monggo Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan kepada narasumber kita? Kayaknya nggak usah tanya deh Mas Doni. Langsung saja ke lokasi. Iya, langsung ke lokasi. Mumpung ini mau puasa. Iya, mumpung mau puasa ini. Nanti Karena langsung menikmati kopi Arab. ya Arab, ya. Ini Mas Bahtiar ini penyuka kopi ini ya, sudah mencoba Hmm. kopi Indonesia ini. Nah, malah sudah ngopi ini ya, beliau ini. Nggih. Ada Bapak Habis Ibu slide. lagi ya, kan? Monggo Bapak Ibu eh, yang ingin bertanya atau memberikan eh, apa namanya terkait dengan Kota Semarang ini, kami persilahkan. Kalau memang sudah tidak ada Bapak Ibu, mungkin eh, bisa closing statement ini dari Bu Ika dulu lah. Nah, monggo Bu Ika, kaitannya dengan Ya, eh, webinar ya. ini. Bu Ufinya masih belum gabung. Kayaknya tadi gabung di HP, Mas. Belum, Iya, belum cuma ada. iya belum ini. Tadi Oh, chat belum di ya. monggo Bu Ika. Ya, ya, baik. Eh, kita sering memaknai sejarah itu hanya berdasarkan benda yang kita lihat. Tetapi sebetulnya
seperti yang dipaparkan Bu Ufi tadi, sebuah benda pasti punya nyawa. Kita tidak akan bisa bicara tentang sejarah kalau kita tidak bicara tentang manusia yang mendukung tinggalan sejarahnya. Sehingga kalau terkait dengan Semarang, tentu saja seperti yang saya sampaikan, masih banyak sekali tradisi, kemudian culture yang lain, yang budaya yang lain yang masih masih dilestarikan sebetulnya di Semarang. Dan itu menjadi bagian dari yang harus kita perkenalkan kepada anak-anak didik kita, khususnya di kota Semarang. Begitu juga teman-teman yang lain yang di kota lain, guru, Bapak Ibu guru yang di kota lain, juga sebaiknya memang kita mendekatkan apa yang ada di sekitar kita kepada anak-anak didik kita, supaya kecintaan mereka kepada sejarah itu tidak hanya sekedar gambaran kosong yang mungkin tempatnya tidak akan pernah mereka datangi. Tapi ajak anak-anak kita untuk bersentuhan langsung dengan objek-objek sejarah yang ada di sekitar kita. Begitu Pak. Terima kasih. Matur nuwun Bu Ika nggih. Ini mungkin Pak Koiri. Pak Koiri apakah bisa untuk memberikan apa ini beberapa kalimat ini? Kalau memang bisa ya monggo. Kalau belum mungkin nanti langsung kami ke Pak Bahtiar ya. Mungkin eh, terkait dengan apresiasi kegiatan ini. Pak Koiri monitor. Mungkin masih ada agenda nggih. Monggo Mas Bahtiar terkait dengan agenda ini. Terima kasih Mas Doni, Bu Ika, Bu Vi, dan Bapak Ibu guru semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar Ngopi Merah, Ngobrol Pintar Mengulas Sejarah. Dan kami berharap di seri-seri berikutnya akan ada karya dari Bapak Ibu yang nanti bisa dipresentasikan. Jadi kita semakin tahu ternyata kita itu pernah membuat karya yang keren banget dan bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain sebagai referensi. Eh, itu mungkin dari saya. Kalau ada kekurangan dari penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya dengarkan lagi. Mungkin ada yang mau bertanya ini. Kalau memang sudah tidak ada eh, yang perlu kami sampaikan, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih pada narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Bu Uvi dan Bu Ika. Pemaparannya sangat luar biasa. Nanti mungkin materi juga bisa di-share. Dan untuk Pak Sokeh tadi terkait dengan informasi studi lanjut di kajian sejarah. Terima kasih Pak Sokeh yang sudah memaparkan. Mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa segera join di UNES nanti pemaparannya atau terkait dengan informasi tersebut sudah disampaikan di chat ini ya. Oke, Bapak Ibu mungkin sebelum kita tutup mungkin bisa on cam semuanya untuk kita foto bersama. Mas Ardiansah ready ya? Mas Ardiansah. Ya, Pak Doni. Oke. Ini yang mungkin yang masih off cam ya kita lakukan ya. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah gabung dari MGMP Kota Semarang, dari aksi, dari MGMP Jawa Tengah, dari Bapak Ibu yang berada di luar kota. Sekali lagi, monggo kalau ada agenda di Semarang, ya misalkan ada kalau di UNES itu biasanya ada OSEAN ya, Olimpiade Sejarah itu mungkin disempatkan untuk bisa jalan-jalan di kota Semarang ini. Tentu banyak sekali tempat-tempat sejarah yang tentunya bisa kita kunjungi. Siap Mas
Ardiansyah untuk mengambil foto. Oke, Pak Itu Doni, masih ada 3 slide. Mungkin akan saya berikan aba-aba ya. ya, Saya oke. ambil slide pertama. Bapak Ibu mohon kamera di on cam nggih. Oke, saya ambil gambar slide pertama. Oke, selanjutnya saya ambil gambar slide kedua. Oke, selanjutnya saya ambil slide ketiga. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Ya, matur nuwun Mas Ardiansyah. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada MPMP Sejarah Kota Semarang yang sudah menyelenggarakan webinar di seri yang pertama ini. Semoga nanti di agenda berikutnya bisa ada pemateri lagi ya yang sangat luar biasa tentunya eh, yang bisa kita berikan pada Bapak Ibu sekalian, pada narasumber juga terima kasih sekali lagi, terus pengawas MGMP Kota Semarang, terus Bapak Ibu dari Aksi, Bapak Ibu dari MGMP di Jawa Tengah ini tentunya di lingkup sejarah. Itu yang bisa kami sampaikan, kami laksanakan pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kami dari MGMP Sejarah di Kota Semarang ini jika dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, masih ada kurang sempurna. Ini sekali lagi mohon maaf dan tentunya kami mengucapkan terima kasih. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan Bapak Ibu semuanya sehingga kita bisa mengikuti agenda-agenda webinar selanjutnya. Dan untuk tentunya informasi ke depan itu tanggal 17 ya ada webinar ini dari MGMP di Jawa Tengah. Itu saja dari kami, Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun, mohon maaf dari Mas pengurus. Doni, Gimana? Mas Doni, Ya. izin menyapa Mas Oh, Alexander Raymond. monggo. Tadi itu ada Mas Alex, iya, Ya, mahasiswa kajian S2 tadi yang Pak Sohe ngendikan. ya. Nah beliau ini sekarang sedang menulis tentang Semarang Wah, bersama beberapa teman, beberapa penulis Semarang itu. Beliau sedang bikin buku tentang Semarang. Nah mudah-mudahan kita tunggu aja itu bukunya Mas Alex. Saya Alhamdulillah ya ketong sitik melu ngurek-ngurek di situ dan masih banyak lagi nanti yang akan ditampilkan di situ di tulisannya di bukunya Mas Alex itu. Pak Alexander Raymond ini ya, benar ya? Terima kasih Bu Ika, terima kasih Mas Doni. Selamat malam untuk teman-teman semua. Iya, Mas Ya, Alexander mohon doa Raymond. restunya menulis sedikit Selamat malam kumpulan Mas Alex. kisah-kisah tentang Semarang ya, esai dari teman-teman sejarawan dan peminat sejarah. Matur suwun. Ya, ini webinar ajang Thank you. ya, mengembangkan penulisan sejarah tentunya ya. Itu oke. Sampun Ibu Ika. Sampun, sampun, Terima nuwun. kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk webinar ini di Kota Semarang. Mungkin nanti sebagai inspirasi ya untuk MGMP di kota-kota yang lainnya untuk terus mengulik kota maupun kabupaten yang ada di Bapak Ibu masing-masing sehingga kita bisa saling share dan lain sebagainya dan tentunya ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa dan ini bisa nanti kita teruskan ke kalau yang Bapak Ibu mengajar ya kita sampaikan ke anak-anak di kelas nanti. Itu saja dari kami, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, cukup ya. Matur nuwun sekali lagi kami sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.